warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ye. Ya semua, nggih? Ye. Semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada bangku-bangku yang kosong? Ya, nggak masuk Pak. Tidak masuk, nggih? Ye. Ya, kalau gitu Bapak absen dulu untuk mengawali. Coba. Pak. Abiu. Ada. Ahmad Domiri. Tidak ada. Aditya Putri. Afrika. Aisyah. Alvin. Amelia. Andrean. Astrid. Tidak ada. Aswin. Tidak ada. Oke, cukup. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Namun sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih. Tentang Wali Songo, gitu? Ye. Nah, coba siapa yang masih ingat nama-nama Wali Songo? Coba sebutkan. Yang pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, terus Giri, Derajat, Sunan Kudus, Kalijaga, Gunung Jati, Bonang, ya, Bonang Mulia, oke, ya. Ada 9 wali tersebut, oke. Nah, kira-kira apa tugas para wali tersebut? Menyebarkan agama Islam di mana? Di Indonesia, nggih. Terutama di Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, itu merupakan wilayah dari dakwah para wali tersebut, nggih. Nah, selanjutnya, mengapa para wali tersebut dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Karena disebarkan dengan perdamaian. Terus ada lagi? Nah, karena para wali tidak merubah apa? Budaya. Budaya, okay. Budaya dari masyarakat setempat. Kita mengenal dulu ada budaya Hindu dan ada budaya Buddha, ada animisme dan dinamisme. Nah, itu para wali tidak merubah itu semua, tidak menghilangkan, tapi merubah, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi atau kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Nah, berarti dapat kita simpulkan para wali tersebut menyebarkan Islam dengan cara damai. Bagus. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan wali dalam dakwahnya atau dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas biografi dari para wali tersebut, para wali tersebut asalnya dari mana, putra dari siapa, lalu dakwahnya di mana, dan bahkan sampai meninggalnya atau makamnya di mana sudah kita pelajari. Maka untuk hari ini kita akan membahas tentang dakwahnya atau peran wali dalam menyebarkan agama Islam di
di Indonesia. Oke. Untuk itu sampean nanti silakan untuk lihat dulu tayangan video yang ada di depan. Nanti silakan diperhatikan. Setelah itu baru akan kita bentuk kelompok. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang berbeda-beda. Ada pula wali yang satu keturunan dengan wali yang lain. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. 9 wali tersebut antara lain 1 Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Gresik, Jawa Timur. Nama lain beliau adalah Maulana Magribi. Beliau mengajarkan Islam dengan contoh mereka bahasa Ya, cukup ya. Tadi sudah melihat tayangan video yang menjelaskan tentang cara dakwah para wali 9 wali di Indonesia. Okay. Barangkali ada pertanyaan dari tayangan video tadi? Boten? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas, mari kita bentuk kelompok. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing setelah berhitung. Kita bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan berhitung dari mana dulu? Sini gitu. 1 2 ya. Ya, nah cukup ya. Cukup, silakan untuk berkumpul kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Silakan. Mejanya digabungkan seperti biasanya. Dakwah Islam di Indonesia. Silakan. Ayo, sudah selesai? Waktunya sudah habis? Ya. Oke, kalau sudah, nanti cara presentasinya tidak ke depan satu-satu. Nanti sampai mengirimkan delegasi, mengirimkan utusan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang peran Wali Songo. Nah, nanti kelompok 1 mengirimkan kepada kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 mengirimkan kepada kelompok 1, 3, dan 4, dan seterusnya. Itu. Silakan dimulai saja. Silakan siapa yang mau menjadi perwakilan untuk ke kelompok yang lain. Begitupun juga dengan kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Ayo berdiri. Ayo. Ya, yang ini yang bukan. Dua orang.
Ya, perkenalan lalu tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing utusan atau delegasi, barangkali dari yang disampaikan oleh para delegasi tadi ada yang belum dipahami? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah bisa dipahami, semua sudah jelas. Coba untuk membuktikan sampai sudah paham atau belum, saya mau tanya. Yang pertama, Wali Songo itu siapa? Wali Songo. 9 mendapatkan agama Islam di Indonesia. Jadi ada 9 orang wali. Wali itu adalah utusan, wakil Allah yang mendakwakan agama Islam di Nusantara atau Indonesia. Dulu belum ada Indonesia, namanya yaitu Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini. Yang kedua, coba. Yang kedua, bagaimana dakwahnya para wali tersebut? Bagaimana cara dakwahnya wali tersebut? Damai, tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan. Jadi mereka tidak pernah memaksa. Mereka mendakwakan Islam dengan cara damai, tidak ada pemaksaan. Lalu yang terakhir, coba apa metode yang digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam? Senian, tasawuf. Nah itu dengan tidak menghilangkan tradisi atau budaya yang telah ada. Jadi para wali tersebut tidak menghilangkan budaya atau tradisi yang sudah ada di masyarakat. Hanya mereka memasukkan nilai-nilai agama Islam agar sesuai dengan syariat Islam. Nah itu, itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada tugas untuk minggu depan. Silakan nanti sampai siapkan kertas buffalo. Siapkan kertas buffalo, lalu sampai nanti buat peta konsep tentang ajaran Moh Limo yang digunakan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan atau mendakwakan agama Islam. Besok masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Itu tugasnya di rumah. Nah, jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap dibaca bukunya. Jangan lupa buka YouTube atau
internet, silakan dibaca-baca artikel yang sudah Bapak share. Nanti hasilnya saya akan tanya minggu depan. Jadi minggu depan materinya kita ganti, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sudah jelas, Ki? Mulai kita pelajari, bisa dipahami semuanya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Tidak ada. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.